Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Qala al-Hafidz an-Nawawi rahimahullah al-haditsul wahid wal arba'un an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi haditsun sahih ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kita lanjutkan membaca syarah al-arba'in an-nawawiyah li Syekh al-Muhaddits Abdul Muhsin Ibn Badr al-Abbad hafizahullahu ta'ala, hadis yang ke-41. An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abu Muhammad, nama beliau Abdullah putra Amr ibn al-As. Beliau ini sahabat yang paling banyak mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin al-As. Sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Tapi kata beliau, illa Abdullah ibn Amr, aku kalah dengan Abdullah ibn Amr, li'annahu kana yaktub, bahkan Abu Hurairah dalam mengumpulkan hadis Nabi SAW itu, Abdullah ibn Amr ibn al-As ini, kata Abu Hurairah, karena Abdullah ibn Amr itu mencatat, sedangkan Abu Hurairah tidak, dari hafalan. Zaman itu yang mampu atau berkemampuan atau bisa mencatat tulisan atau membaca tulisan itu sedikit, tidak semuanya, sedikit. Dan Abdullah bin Amr bin al-As ini min ubadis sahabah, termasuk ahli ibadahnya generasi sahabat, sehingga beliau pernah berazam untuk berpuasa setiap hari, puasa sunnah setiap hari sepanjang tahunnya. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu, afdalus siyam siyamu akhi Daud. Sebelumnya dikasih tahu, fasum min kulli syahr salah satu ayyam. Al hasanatu bi asyri amsalihah.
Dzalika kasyamid dahr. Kamu puasa aja 1 bulan 3 hari. Ya, 1 puasa itu pahalanya 10 kali puasa. Dan itu menjadi seperti puasa 1 tahun. Kalau 1 bulan 3 hari puasa selama 12 bulan berapa? 36 kali 36 hari puasa kalikan 10 360 seperti puasa 1 tahun. Ya. Kata Abdullah bin Amr, ini utiku min dzalik ya Rasulullah. Ini utiku afdhala min dzalik ya Rasulullah. Aku mampu untuk puasa lebih afdal dari itu wahai Rasul. Maka dikasih tahu ya, supaya puasa seperti puasanya Nabi Daud, fasum yauman wa aftir yauman. Nah, puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Wa dzalika siyamu akhi Daud. Itu adalah puasanya Nabi Daud. Abdullah bin Amr jawab lagi, inilah utiku afdal min dzalika Rasul. Aku masih mampu yang lebih afdal dari itu. Maka kata Nabi mengatakan la afdal min dzalik. Gak ada puasa yang lebih afdal dari puasanya Daud. Ya. Oleh karenanya ulama memakruhkan puasa dahar. Puasa dahar itu setiap hari puasa sepanjang tahun, puasa sunnah kecuali Ramadan. Setiap hari puasa. Ya, tapi Abdullah bin Amr menjalankan puasa sehari, tidak puasa 1 hari, puasa Daud. Ketika sudah usianya beranjak tua, menyesal seandainya dulu menerima ya saran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyesal karena semakin tua semakin lemah. Semakin tua semakin lemah. Nah, ini Abdullah bin Amr ini ya termasuk ahli ibadahnya generasi sahabat. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu, ya, tidak sempurna iman ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta yakuna, sehingga hawahu, menjadi tabaan, mengikuti lima jitu bihi, apa yang aku bawa. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya, seleranya, kesenangannya itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat. Ya. Jadi dia menimbang segala sesuatunya dari apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, itu dengan timbangan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan haditsun sahih. Ini hadis yang sahih. Ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kami meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, ya. Al-Hujjah itu fi Bayanil Mahajjah dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Qala Syekh Abdul Muhsin rahimahullah, awalan al-hadits sahahun Nawawi. Hadis ini disahihkan oleh An-Nawawi. Wa azahu ila kitabil Hujjah. Kemudian beliau mengatakan hadis ini ya diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah. Qala Ibn Rajab, berkata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah fi Jami'il Ulum wal Hikam, dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam mujallad tsani safhah 293 jilid kedua halaman 253, yuridu bi sahibi kitabil Hujjah asy-Syaikh Aba Al-Fath
Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i Al-Faqih Az-Zahid, ya, penulis kitab Al-Hujjah yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah tadi adalah Abul Fathah Nasr ibn Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i Al-Faqih, ya, seorang ahli fikih bermadhab Syafi'i Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis, dari Palestina. Namanya Nasr ibn Ibrahim, Nasr putra Ibrahim, kunyahnya Abul Fathah Az-Zahid, seorang ulama yang faqih, ahli fikih, zahid, ya, lagi zuhud, ya, sederhana, bersahaja, ya. Nazila Dimashq, beliau aslinya dari Palestina tetapi tinggalnya di Damaskus. Tinggalnya di Damaskus. Ya. Dari Palestina itu dulu banyak ulama. Ya, dari Palestina itu banyak ulama. Ya. Termasuk An-Nawawi. Ya, An-Nawawi itu dari daerah Nawa. Ya, ada yang mengatakan di Damaskus, ada di wilayah Syam, ada yang mengatakan masuk wilayah Palestina. Ya. Dan memang tanah Palestina itu menjadi tanah konflik, ya, tanah rebutan itu sejak zaman dulu. Ya. Tapi di sana juga, ya, nabi-nabi, banyak nabi-nabi lahir muncul dari sana. Tanah konflik memang. Itu di surat Al-Maidah itu coba. Ya, Nabi Musa setelah berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah. Kemudian ketika sampai di dekat pintu masuk Palestina, Nabi Musa menyampaikan perintah Allah kepada Bani Israel, kalian diperintahkan untuk merebut kota Palestina dari, ya, kauman Jabbarin, ya, dari para penjajahnya, kaum yang Jabbarin, ya, kaum yang bertubuh besar dan bengis. Bani Israel menolak, ya, disuruh jihad menolak. Kalau inna fiha kauman Jabbarin, di tanah itu ada kaum Jabbarin, ya, kaum yang perkasa, yang besar-besar badannya, ya. Kami nggak akan masuk ke Palestina kecuali itu kaum Jabbar udah keluar darinya. Nah, terus gimana? Fadhab, kata mereka, fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, katanya. Wahai Musa, kamu saja yang pergi ke sana bareng dengan Tuhanmu, perang dengan mereka. Kami akan nunggu di sini. Bani Israel itu kurang ajar, ya. Iya, sembrono itu kalau bahasa kita, ya kan. Jadi Bani Israel dulu memang di Palestina. Bani Israel itu dulu di Palestina, Yahudi yang jadi Yahudi Nasrani dulu di Palestina dulu. Nah, dulunya di Palestina. Kemudian kok bisa pindah ke Mesir? Itu surat Yusuf itu. Ya, akhir-akhir surat Yusuf itu, setelah Nabi Yusuf jadi wazir menteri di Mesir, ya, Nabi Yusuf kan mengatakan kepada saudara-saudaranya setelah mengakui dirinya Yusuf, ya, waktu bi ahlikum, ya, ajma'in, waktu ni bi ahlikum ajma'in, kalian bawa kemari keluarga besar kalian semuanya. Nah, itulah awal mula pindahnya Bani Israel dari Palestina ke Mesir, ya, sampai bergenerasi jadi budaknya Fir'aun, kan gitu.
jadi budak. Nah, nanti Nabi Musa yang membebaskan mereka. Ya. Nah, ketika di zaman Nabi Isa mereka sudah ada di Palestina. Ketika di zaman Nabi Isa mereka di Palestina, makanya Nabi Isa lahir di sana. Lahir di Baitul Maqdis sana. Ya, Nabi Isa kan Yahudi, Nabi Isa. Ya, termasuk Bani Israel. Termasuk Bani Israel. Ya. Wa kitabu hadza huwa kitabul hujjah ala tarikil mahajjah. Ya. Dan kitab beliau yang disebutkan oleh An-Nawawi tadi adalah kitab Al-Hujjah fi bayan mahajjah atau Al-Hujjah ala tarikil mahajjah. Ya, nama judul kitab. Ya. Al-Hujjah ala tarikil mahajjah. Ya, hujatan kepada siapa saja yang meninggalkan Islam, meninggalkan tarekat ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi ini beliau ulama Syafi'i, ya, Abul Fatah Al-Maqdisi ini ulama Syafi'iyah yang menulis ya. Di antaranya beliau ini tadhammanu dzikra usuluddin ala qawaid ahli hadits wa sunnah. Kitab itu berisikan ya ajaran-ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya menurut thariqahnya Ahlul Hadis wa Sunnah, menurut thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Terus bergeser. Yang tadinya para ulama Syafi'iyah dulu itu menulis kitab-kitab akidah ala thariqah Ahlussunnah wal Jamaah, enggak berbeda dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal dan Hanabilah, mazhab Hambali, enggak beda dengan akidahnya Imam Malik dan pengikut Malikiyah, enggak beda dengan akidahnya Imam Syafi'i dulu. Ya, terus bergeser ketika banyak dari mereka yang masuk ke ya pemikiran Asy'ariyah bergeser. Tadinya menulisnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala tariqati ahli hadis wa sunnah, beralih ke akidah Asy'ariyah ala tariqatil mutakallimin, berubah jadinya. Nah, makanya nggak terima kalau ada ulama membacakan kitab akidah yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah dibacakan, itu orang-orang yang aku bermadzhab Syafi'i yang datangnya belakangan pada nggak terima, sampai-sampai ya menyebut kitab akidah, kitab At-Tauhid, judulnya kitab Tauhid, ditulis oleh ulama besar madzhab Syafi'i namanya Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah nulis kitab namanya kitab At-Tauhid, ada 2 jilid, namanya kitab At-Tauhid. Ulama besar Syafi'iyah, gurunya Al-Imam Hakim, penulis Al-Mustadrak Al-Hakim. Ya, ini Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, ada ulama madhab Syafi'iyah belakangan yang akidahnya ala thariqah, menurut thariqahnya mutakalimin, thariqahnya ahli filsafat Asy'ariyah, menyebut kitab tauhidnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah itu kitabus syirik. Menyebutnya kitab apa? Kitab syirik. Jadi kitab tauhid disebut sama ulama yang datang jauh setelahnya dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i, disebut kitab syirik. Ya, disebut kitab syirik, padahal judulnya kitab tauhid, disebut kitab syirik. Terus siapa namanya? Ar-Razi, namanya Ar-Razi, Abu Abdullah Ar-Razi, namanya Ar-Razi. Terus Ar-Razi nulis kitab akidah apa? Nulis kitab, kan dia nyebut kitab akidah yang ditulis pendahulunya dari ulama bermadzhab Syafi'i, kitab tauhid, dia sebut itu kitab syirik. Lalu dia menulis kitab akidah, ya, judulnya Sirrul Maktum, nulis kitab akidah Sirrul Maktum. Ya, isinya apa? Panduan peribadahan kepada nujum, kepada bintang-bintang. Ya, jadi
Itu tauhid menurut dia. Tauhid itu beribadah kepada bintang-bintang itu. Ya, nah, gimana caranya gimana? Enggak tahu, itu kitabnya dia yang nulis, panduan beribadah kepada bintang-bintang, matahari, rembulan, Zuhro dan sebagainya, Jupiter dan Pluto, semacam-macam lah, Neptunus dan sebagainya. Ya. Sementara kitab tauhid yang isinya panduan beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, sama dia disebut kitab apa? Kitab syirik gitu. Jadi ini ulama bermadhab Syafi'i generasi-generasi dulu itu ala thariqah ahlul hadits wa sunnah, nulis kitab akidah ya akidahnya ahlu sunnah sesuai dengan thariqahnya ahlul hadits wa sunnah. Ulama Syafi'iyah belakangan ya menulis kitab akidah dengan thariqah mutakallimin, ya thariqahnya ahlul kalam, ya thariqahnya kullabiyah, ya kelompok yang diikuti oleh Abul Hasan al-Asy'ari, ya setelah pindah dari Mu'tazilah, ya. Waqad kharraja hadzal hadits Al-Hafidzu Abu Nuaim, ya. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim Al-Asbahani fi Kitabil Arba'in, dalam kitab beliau Al-Arba'in, ya. Karena ada keutamaan 40 hadis, maka dia akan mendapatkan surga begini, maka para ulama berlomba-lomba menulis kitab Arba'in, himpunan 40 hadis. Himpunan 40 hadis. Ya, meskipun hadis tadi keutamaan ya menghimpun 40 hadis itu secara spesifik, secara khusus itu hadisnya sangat lemah. Ya. Tapi para ulama berlomba-lomba, ada yang menulis 40 hadis dalam bidang akidah, 40 hadis dalam bidang tauhid, 40 hadis dalam bidang keutamaan Al-Quran, 40 hadis dalam bidang hukum-hukum fikih, 40 hadis dalam kaidah-kaidah fikih seperti Nawawi ini, 40 hadis yang kita baca ini, Arba'in Nawawiyah, ya, 40 hadis dalam bidang kedokteran, ya. Seorang ulama bermadzhab Al-Hambali menulis, ya, 40 hadis Arba'in fit-tib, 40 hadis dalam bidang kedokteran Islam, ya. 40 hadis dalam akhlak, tarbiyah, 40 hadis dalam ya ahwal saksiyah, ketata rumah tanggaan, 40 hadis fi tarbiyatil aulad, semacam-macam. Ya. Nah, ini kita baru satu kan, Arba'in Nawawiyah sudah berapa tahun ini? Dari sebelum pandemi sampai sekarang belum selesai. Alamaya sarahullah. Ya, dari sebelum pandemi berarti berapa tahun itu? 6 tahun ya. Tidak apa-apa, yang sabar ngaji itu yang sabar. Ya. Di Yaman itu pelajaran Sahih Bukhari itu 12 tahun. Baru selesai 12 tahun baru selesai Sahih Bukhari. Iya. Tafsir Sahih Muslim kalau tidak salah hampir 5 tahun baru selesai. Tafsir Ibnu Katsir 8 tahun kalau tidak salah baru selesai. Ya. Tiap hari tapi tiap hari satu hadis tiap hari ya. Wa syarata fi awwali an takuna min sahihil akhbar wa jayadil athar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim dalam kitab Al-Arba'in yang ya mensyaratkan di awal kitab sudah ya mensyaratkan bahwa hadis yang akan disebutkan dalam Arba'in itu hadis-hadis yang sahih. Mimma ajma'an naqilun ala adalati naqili. Ya, hadis-hadis yang
para perawinya itu dinyatakan ya sikoh, ya, punya kredibilitas yang bisa diterima di kalangan para ahli hadis. Wa kharajatul a'immah fi masanidihim, dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, para imam di dalam musnad-musnad mereka. Ya. Buku-buku yang himpunan hadis itu kalau diklasifikasi, dikelompok-kelompokkan itu beraneka ragam. Ya. Ada yang al-jami' as-sahih, ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, itu al-jami' as-sahih. Jadi semua disiplin ilmu, mulai dari akidah sampai fikih, sampai akhlak, sampai politik, sampai ketatanegaraan, tata peradilan, dibahas semua. Perdagangan, kedokteran, sejarah para nabi, sejarah penciptaan seluruh makhluk dibahas semua. Itu seperti Sahih Bukhari. Sampai strategi perang dibahas di situ. Ya, pengobatan nabawi ada di situ dari hadis-hadis yang sahih semua. Nah, itu namanya al-jami'. Ya. Ada juga yang al-jami' tapi dicampur, ada yang sahih, ada yang enggak sahih, seperti Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi. Ya. Ada yang musnad. Nah, musnad itu pengelompokan hadisnya itu berdasarkan nama sahabat. Ya. Hadis Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka sekian ratus hadis itu semua hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya musnad Abu Bakar As-Siddiq. Nanti ada musnad Umar, nanti ada musnad Utsman, ada musnad Ali. Kemudian ada musnad Abdurrahman bin Auf, ada musnad Sa'ad bin Abi Waqqas, ada musnad Sa'id bin Zaid, ya. Ada musnad Abu Ubaidah, terus sampai musnad yang terakhir sahabat yang hadisnya cuma 1, 2. Ada sahabat yang hadisnya cuma 1, 2 hadis. Ya, namanya musnad, disusun berdasarkan sahabat. Enggak dikasih judul fikih, enggak ada. Hadis ini judul fikihnya apa, enggak ada. Hadis ini judulnya adalah ini hadisnya Abu Bakar. Ya, itu lebih mudah bagi para penghafal, lebih mudah. Ya, tapi kalau bagi orang yang belajar fikih hadis, ya rumit, lebih sulit. Ya. Ada yang berdasarkan nama gurunya, kamus namanya mu'jam, himpunan hadis tapi berdasarkan nama guru yang nulis itu. Misalkan gurunya punya 1000 guru, ya, guru pertama punya berapa hadis, saya belajar berapa hadis dari beliau, tulis di situ. Guru kedua saya belajar berapa hadis dari beliau, guru ketiga, terus namanya mu'jam. Ini banyak kitab hadis, makanya man talabal hadis aflas, kata para ulama kan. Siapa yang menekuni ilmu hadis itu bangkrut. Ya, bangkrut, duitnya gitu ku kitab terus, ya kan. Bangkrut, duitnya gitu ku kitab terus, kayak larang-larang kitab hadis itu, ya. Mahal-mahal. Kalau antum ya nggak bakalan bangkrut. Siapa yang di rumah punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, siapa yang punya di rumah? Arba'in Nawawi ra duwe nang omahna. Ku yang kecil buku saku 40 hadis kuwi ra duwe nang omah. Anane nang masjid. Kulo belajar hadis bangkrut. Iya, belum lagi rehlahnya pergi kemana-mana, ya, pergi keliling dunia, bukan hanya keliling negara, keliling dunia untuk menyimak kitab-kitab hadis. Pernah kan kita baca akidah Imam Bukhari kan, gurunya lebih dari 1000 guru
keliling di Mesir, di Khurasan, di Irak, di Kufah, di mana lagi? Ya, Makkah, Madinah, Hijaz, Yaman. Itu dihitung enek saiki entek pira wae duwite. Hah? Entek pira wae duwite? Habis berapa duit itu? Ya? Tsumma innal Hafidz Ibnu Rajab dha'afahu. Tapi kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali itu murid Ibnu Taimiyah. Beliau mensyarah kitab ini. Beliau menulis syarah kitab Arba'in Nawawiyah tebal. Ya. Beliau justru mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya itu mengikuti apa yang aku bawa dari syariat ini. Beliau mendhaifkan hadis ini. Nawawi mensahihkannya. Ada perbedaan pendapat. Hadis itu ada 3 kelompok. Hadis Nabi semuanya itu ada 3 kelompok. Yang pertama, seluruh ulama sepakat itu sahih. Ya udah kita terima. Kita amalkan kecuali yang mansuh. Yang kedua, seluruh ulama sepakat itu hadis dhaif, hadis lemah. Ini kita nggak amalkan, kita tinggalkan. Ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, hadis yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau hadis itu sudah disepakati sahih, nggak usah diteliti lagi. Hadis disepakati dhaif oleh para ulama, ya nggak usah diteliti lagi. Ya, tapi ini yang ketiga ini, hadis yang diperdebatkan oleh para ulama. Seperti ini, An-Nawawi mensahihkan, siapa lagi tadi? Abu Nu'aim mensahihkan, Ibnu Rajab mendhaifkan. Nah, ini apa namanya? Pekerjaan orang belajar hadis di sini. Ya, pekerjaan orang belajar hadis di sini. Ya. Wa bayana wujuha tadha'ifihi. Yang mendhaifkan harus punya dalil, harus punya argumen. Kenapa kamu mendhaifkan hadis ini? Yang mendhaifkan harus punya argumen. Dhaifnya pun dhaif yang bagaimana? Ya, karena hadis dhaif itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Ya. As-Suyuti di Tadribur Rawi itu menyebutkan 120 lebih macam hadis dhaif. Dari yang dhaifnya paling ringan sampai yang paling parah. Apa yang paling parah? Palsu, hadis palsu. Yang paling parah itu hadis palsu. Nah, ini juga bikin bangkrut itu. Kan namanya tadi, siapa yang menekuni hadis bangkrut itu mau belajar ilmu hadis, ilmu hadisnya aja. Ya, ilmu istilah-istilah hadis dan bagaimana ya menilai sebuah hadis ini layak sahih atau enggak dan sebagainya ini nih, oh ya butuh belajar kemana-mana, keliling-keliling, ya butuh punya apa, kitab perpustakaan. Itu dulu ya. Kalau sekarang tidak, antum gampang punya HP ini, ChatGPT, ya tanyakan hadis ini, ya kan, hadis ini, derajat hadis ini apa, antum tulis saja, ya, twing keluar semua hadisnya sahih, ini siapa yang mensahihkan, twing muncul semua. Cuman butuh pulsa buat beli kuota 20.000, wah, ya kan, murah nih sekarang itu. Ning nek ora mudeng maksudnya hadis sahih si fulan ini begini, tapi ulama ini mengatakan begini, maksudnya apa? Nek enggak mudeng biarpun dikai ChatGPT kan. Iya. Wa amal Hafidz Ibnu Hajar faqad asyara fil Fath ila thubutihi mujallad 13 safha 289. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, ya, beliau mengisyaratkan, tidak tegas, mengisyaratkan saja bahwa
hadis ini ya bisa diterima. Hadis ini bisa diterima. Wa ja'alahu min hadits Abu Hurairah, tapi beliau mengatakan ini hadis Abu Hurairah. Bukan hadisnya Abdullah bin Amr. Wah, ini beda lagi ini. Ya, tadi yang dikatakan Nawawi itu hadis Abdullah bin Amr. Divonis sahih oleh An-Nawawi, oleh Abu Nu'aim, divonis dhaif oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengemukakan dalil-dalilnya, argumen-argumen kenapa divonis lemah, dhaif. Ibnu Hajar mengatakan itu sabit itu bisa diterima. Hadis itu bisa diterima, tapi dari hadisnya Abu Hurairah beda lagi sahabatnya. Ya, beda lagi sahabatnya. Ya. Faqala wa akhrajal Baihaqi fil Madkhal. Dan Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Madkhal wa Ibnu Abdul Bar fi Bayanil Ilmi, dan juga Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Al-Baihaqi ulama Syafi'iyah. Ya. Punya kitab Sunan Al-Kubro dan Sunan Sugro. Himpunan hadis-hadis. Sunan Sugro itu 2 jilid atau 1 jilid, Sunan Kubro itu kalau nggak salah 13 atau 14 jilid. Ya. 13 atau 14 jilid itu. Saya pernah mau beli itu, sudah sampai tokonya ternyata duitnya kurang, rasito toko itu. Ya, 13 atau 14 jilid itu. Ya. Kitab yang sangat bagus. Ya, fikih tapi dibarengi dengan hadis-hadis. Fikih ala mazhab Syafi'i, dibarengi dengan dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW. Ya, Sugro juga begitu. Nah, kalau Sunan Kubro saya belum pernah belajar. Kalau yang Sunan Sugro pernah. Ya, yang 2 jilid itu pernah. Ya. Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, kitab adab-adab menuntut ilmu. Ya, 2 jilid. Ditulis Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah. Ya, dari Andalusia sana. Ya, dari Maroko sana. Beliau. Ya. Ibnu Abdul Bar namanya. Ini juga alhamdulillah dulu pernah belajar kitab ini, Adab Thalibul Ilm ini. Ya, dari hadis-hadis Nabi dan perkataan-perkataan para sahabat dan para ulama salaf. An jama'atin minat tabi'in kal Hasan wa Ibn Sirin wa Syurai wa Sya'bi wa Nakhai bi asani dajayyat. Ya, dzammal qaula bir ra'yil mujarrad, meriwayatkan dari sejumlah ulama generasi tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Ya, seperti Al Hasanul Basri, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, Syuraih, ya, Al-Qadhi, An-Nakhai, ya, Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil, ya, An-Nakhai Ibrahim, An-Nakhai, dengan sanad-sanad yang bagus. Ya, apa yang syariat, punya apa yang dianggap baik dijadikan agama, jadikan keyakinan, jadikan pendapat, jadikan amalan. Nah, itu namanya ra'yu. Ya, itu namanya ra'yu. Ya, namanya ra'yu al-mujarrad. Ya, ra'yu itu ada yang makbul, diterima, yang itu adalah istimbatat minan nusus syar'iyah. Ini sepakat sejak zaman sahabat, sebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Ya, ra'yu yang merupakan hasil ijtihad dari dalil-dalil syariat, Quran, sunnah, dan ijma'. Ya, yang dibahasakan dengan kias yang sahih. Satu lagi ar-ra'yu yang marfudh, ghairu makbul, yaitu ra'yul mujarrad, mazmum, tercela.
yaitu ra'yul mujarrad. Ya. Apa yang dianggap baik tanpa dikonfirmasi kepada dalil-dalil syariat dijadikan sebagai dasar agama. Jadikan sebagai dasar agama. Menurut saya gini, lebar dikir, habis dikir sholat 5 waktu itu njur do ngadeg baris salaman sambil mupeng gitu keluar, ya, sambil baca apa sholawat misalkan, itu bagus menurut saya. Dalilnya mana ada? Ada nggak? Merujuk kepada dalil nggak? Nggak ada. Itu namanya ra'yul mujarrad yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Sebut istihsanat namanya, istihsan. Ya, sebut istihsan. Ya. Menurut saya gini, di masjid itu sandalnya para jamaah itu tak toto tak wali. Ya. Jadi nanti orang keluar itu langsung pakai sendalnya ngadep ke sana, nggak usah mutar-muter badan. Ya. Sing siji beda meneh, ora. Nek menurut saya yang bagus itu orang dikasih tahu, orang mau masuk masjid ini mungkur. Orang mau masuk masjid ini mungkur, ngerti mungkur ora? Cah genset orang ngerti. Ya. Cah genset orang ngerti ya. Mungkur ya, belakangi pintu masuk masjid supaya sandalnya madep keluar. Orang no dalile kabeh kuwi enggak ada dalile. Goleki dalile ngasih ya entek duite ge tuku kitab ora ketemu. Ya, jenenge istihsan ra'yu al-mujarrad. Namanya apa? Ra'yu al-mujarrad. Nah, terus di mana kita kalau mau ketemu ra'yu yang diterima, ra'yu yang terpuji itu, ya? Nah, itu istimbatot para ulama di kitab-kitab mereka. Sahih Bukhari, judul-judulnya itu ra'yu. Dalam Sahih Bukhari itu kan ada judul-judulnya, bab ini, bab ini, bab ini, kemudian qala hadatsana fulan, hadatsana fulan. Ya? Judulnya itu ra'yu, yang bawahnya itu dalilnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, judul-judulnya itu ra'yu. Judul-judulnya itu apa? Ra'yu. Ya. Tapi itu ra'yu yang makbul, yang disebut oleh Imam Syafi'i itu sebagai apa? Istimbat minan nusus. Istimbat minan nusus. Sehingga ada yang mendukung para ulama yang lain. Kalau ra'yu yang diterima, ra'yu yang terpuji, itu ada ulama-ulama lain yang mendukung. Ya, mendukung ra'yu itu. Kalau ra'yu yang mujarrad tadi, ra'yu yang tercela, menyelisihi syariat, tidak ada yang mendukung. Ambok golek iku ono sing anu masalah sandal mlebu masjid, sandale didepke kono, sing mlebu kon mungkur, ambok golek ono sapa? Hah? Dari para ulama salaf dulu ada enggak? Emangnya sandalnya adanya baru sekarang apa? Sandal sejak zaman Nabi wis ono. Ya? Bubar zikir, bubar sholat itu sejak zaman Nabi sudah ada. Golek ono lah. Pendapat sahabat, pendapat tabi'in, atba'ut tabi'in, pendapat imam 4 mazhab, ulama-ulama mazhab, gula ono enggak nek bar zikir salat 5 waktu itu terus berdiri bareng-bareng keliling-keliling, salaman keliling karo selawatan, ada enggak? Ya enggak ketemu, enggak ada. Namanya ra'yul mujarrad itu. Ya. Nah, ini penting ini. Kelompok sing sok nuduh ra'yu ning ora nggo ra'yu. Ra'yu itu apa tuh? Utek. Ya. Nah, utek ra'yu itu otak. Bosone wong Temanggung utek ora ndek utek. Nah. Ya. Senengane ra'yu nek sing dudu kelompoke ra'yu.
Oh, jadi pengajian nek bukan kelompoknya itu pengajian rokyu itu tercela. Nah, dia ngomong gitu nggak pakai rokyu dia, nggak pakai utak dia, ya? Iya. Di kelompok apa? Islam Jamaah, ya kan? Lemkari, LDI, ya. Orang iso bedake hadis dengan rokyu nggak bisa bedakan, ya, nggak bisa bedakan. Satu kali saya makan siang bareng sama mereka dulu waktu di Mekah itu, saya bawa kitab Bulughul Maram. Kitab apa? Bulughul Maram, ya, min ahaditsil ahkam. Judulnya min ahaditsil ahkam, hadis-hadis hukum. Hadis judulnya itu rokyu. Ya, rokyu namanya min arok, ya rokyu. Ini min ahadits. Dikritik, wah dibahas, dikritik, disindir-sindir. Belajar kitab rokyu. Saya bilang, oh cah goblok kamu. Iki kitab hadis, saya bilang. Nah, buka qala Nabi SAW, qala Nabi SAW, semua ini hadis ini namanya. Yang judulnya aja Bulughul Maram min ahaditsil ahkam kok piye to. Enggak mudeng dia, bedanya rokyu dengan hadis itu, ya. Enggak mudeng. Sanate gigal pas numpak becak, ya kan ya. Ora nyambung tadi nih. Tak ngerti benar rokyu. Wa yajma'u dzalika kullahu haditsu Abi Hurairah. Kata mereka, semua itu ucapan para ulama tabi'in tentang tercelanya, ya, anggapan baik dalam sebagai dasar agama tanpa merujuk kepada syariat, itu diwakili oleh hadis Abu Hurairah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak sempurna iman salah seorang kalian sehingga dia menjadikan hawa nafsunya, keinginannya, anggapan baiknya itu mengikuti syariat yang aku bawa. Kalau nggak mengikuti syariat yang aku bawa, nggak ditimbang dengan syariat yang dibawa, namanya rokyu kalau dalam agama. Namanya rokyu kalau dalam agama. Kalau bukan agama, bukan persoalan agama, nggak dibahas. Ya, namanya maksiat kalau di luar urusan agama. Nggak disebut rokyu. Ya, namanya hawa nafsu. Jadi rokyul mujarad itu sama dengan hawa nafsu ning babagan agomo. Rokyul mujarad, rokyu yang tercela itu podo karo hawa nafsu ning babagan agomo, gitu loh, ya. Kharajul Hasan bin Sufyan wa ghairu wa rijalu thiqat wa qad Nawawi fi akhiril arba'in, ya. Ini barakallahu fikum, ya. Adzan dulu ya. Adzan dulu, ya, kita lanjutkan setelah adzan sedikit, ya, sambil nunggu iqamat, ya. Adzan dulu, barakallahu fik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Tsaniyan nafyul iman fil hadis nafyun lil kamalil wajib. Yang kedua, Syekh Abdul Muhsin mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian. Tekstualnya begitu, tapi maknanya adalah nafyun lil kamalil wajib. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Ya. Qala Nawawi fi Syarhil Arba'in, Nawawi dalam Syarah Al-Arba'in mengatakan ay anna syakhsa yajibu alaihi an ya'rida amalahu 'alal kitabi wa sunnah. Setiap orang itu wajib menimbang amalannya kepada Al-Qur'an dan sunnah, Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Wa yukhalifu hawahu, wajib untuk menyelisihi hawa nafsunya. Wa yattabi' ma ja'a bihi SAW, lalu mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza nadhiru qoulihi ta'ala, ini mirip, hadis ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu hukum, kemudian dia punya pilihan yang lain min amrihim, dari diri mereka sendiri. Falaisa li ahadin ma'allahi azza wa jalla wa rasulihi amrun wala hawa. Ya, tidak boleh seorang pun ya mengedepankan hawa nafsunya atau pilihan lain ketika berhadapan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ketika berhadapan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Mimma yustafadu minal hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, al-faidatul ula wujubu tiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi maj'abihi, wajibnya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa keyakinan ya maupun amalan ataupun ucapan dalam semua hal. Ya. Tsaniyatu tafawutun nas fil iman. Hadis ini memberi keterangan ya perbedaan tingkat iman seseorang. Perbedaan tingkat iman seseorang, ada yang imannya sempurna, ada yang imannya lemah, ada yang imannya stagnan dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Intinya bahwa ini hadis menerangkan ya tentang kewajiban dalam beragama itu ya meneladani apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menimbang setiap amalan ucapan itu berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan haramnya ya beragama berdasarkan kepada apa? Hawa nafsu atau yang disebut dengan ra'yu al-mujarrad tadi, ya, ra'yu yang tercela. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.